Baik, selamat siang teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai arsitektur AlexNet. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Segita Mariapisti, Restiana, saya sendiri, dan Kalista Alsadila Ceribena. Convolutional neural network merupakan variasi dari multilayer perception yang memiliki sedikit parameter bebas karena tidak memerlukan preprocessing, segmentasi, dan ekstraksi fitur. Model ini dapat mengurangi sejumlah parameter bebas dan dapat menangani deformasi gambar input seperti translasi, rotasi, dan skala. Pada tahun 2012, terdapat arsitektur CNN AlexNet yang berhasil menjadi pemenang ImageNet Competition, yaitu kompetisi untuk klasifikasi dan deteksi citra yang terdiri dari jutaan citra dengan puluhan ribu kelas. AlexNet terdiri dari total 25 layer dengan 8 convolutional layer dan 60 juta parameter. Next. Pengembang arsitektur AlexNet. AlexNet adalah jaringan saraf dalam yang dikembangkan oleh Alex Krzyzewski dan Hinton. AlexNet dirancang untuk mengklasifikasikan gambar untuk kompetisi ImageNet LSVRC 2010, di mana ia mencapai hasil yang canggih. AlexNet dilatih pada dataset ImageNet LSVRC 2010 menggunakan ukuran batch 128, momentum 0,9, dan peluruhan bobot 0,0005. Model tersebut menggunakan penginisialisasi distribusi Gaussian rata-rata 0 dengan deviasi standar 0,01. Dropout juga digunakan pada 2 lapisan pertama yang terhubung sepenuhnya untuk mengurangi overfitting. Next. Berikut merupakan trained dataset, di mana terlihat gambar proses pre-trained dataset. Next. Dan di sini terlihat gambar pra-processing input. Yang pertama yaitu pra-processing input data underscore transforms digunakan untuk pra-proses input sebelum memasukkannya ke dalam AlexNet yang telah dilatih sebelumnya. Dan ada transforms.resize 2224 input diubah ukurannya menjadi 224 kali 224. Selanjutnya transform.toTensor. Masukkan input ke format tensor untuk menggunakan obor. Selanjutnya ada transform.normalize atau min, standar deviasi. Menormalkan input menggunakan min dan standar deviasi. Selanjutnya itu ada baca dan ubah masukan. Next. Berikut merupakan gambar proses baca dan ubah masukan. opt.test_img adalah parameter input yang menunjukkan nama file dari gambar pengujian. Perhatikan bahwa gambar pengujian harus disimpan di folder AlexNet_image. Next. Selanjutnya yaitu gambar proses menentukan jaringan. Setelah melakukan pra-processing input, kita harus mendefinisikan model kita karena kita baru saja melakukan pengujian di blok. Kita bisa langsung memindahkan model ke mode evaluasi yaitu AlexNet.eval. Kemudian kita dapat memasukkan input yang telah diproses sebelumnya
ke model dan mendapatkan hasil yang diprediksi. Visualisasikan underscore aktivasi underscore peta atau batch underscore img AlexNet adalah fungsi untuk memvisualisasikan pemilihan fitur pada setiap lapisan di dalam AlexNet. Karena ada 5 lapisan di dalam AlexNet, akan ada 5 gambar yang dihasilkan oleh fungsi ini dan gambar akan disimpan di direktori saat ini. Next. Selanjutnya, gambar proses memahami hasil prediksi. Pertama-tama, kita mencocokkan kelas dengan label yang sesuai dan kita mencoba menampilkan 5 label kelas pertama. Perhatikan bahwa output dari AlexNet harus berupa vektor dengan panjang 1000. Pertama, kita akan mengurutkan output sesuai dengan nilai setiap elemen dalam vektor output. Kemudian, kita menggunakan fungsi softmax untuk menormalkan vektor dengan panjang 10 dengan panjang 1000. Ini menjadi vektor probabilitas. Setiap elemen dalam vektor probabilitas ini mewakili probabilitas kelas, yaitu seberapa besar kemungkinan input termasuk dalam kelas. Akhirnya kita menampilkan 5 kelas pertama dengan probabilitas tertinggi. Next. Selanjutnya, gambar proses directly use. Output dari penjelasan script AlexNet underscore main.py menggunakan gambar input tiger.jpg. Kita dapat melihat bahwa hasil yang diprediksi 91,6405% termasuk dalam kelas harimau, Panthera tigris, dan memvisualisasikan fitur yang dilewatkan di antara AlexNet. Ada 5 gambar di direktori kerja saat ini. Merah menunjukkan fitur yang paling penting pada lapisan itu. Next. Berikut merupakan gambar hasil outputnya. Dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Fitur yang paling penting pada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4, dan lapisan 5. Fitur tepi sederhana sangat aktif, yaitu lebih penting pada lapisan awal seperti lapisan 1. Pada lapisan kelima, kita dapat melihat bahwa kepala harimau disorot. Ini berarti model atau AlexNet berpikir bahwa ini adalah fitur penting untuk mengklasifikasikan objek ini sebagai harimau. Next. Selanjutnya yaitu input arsitektur AlexNet. AlexNet diklasifikasikan sebagai jaringan konvolusional dan dibangun serta dioperasikan dengan gambar saluran untuk menampung gambar berwarna dengan ukuran 224 x 224 x 3. Ini membanggakan total lebih dari 62 juta parameter yang dapat dilatih. AlexNet dilatih pada dataset ImageNet LSVRC 2010 menggunakan ukuran batch 128, momentum 0,9, dan peluruhan bobot 0,0005. Model tersebut menggunakan penginisialisasi distribusi Gaussian rata-rata 0 dengan deviasi standar 0,01. Menggunakan penggabungan maksimal dan aktivasi ULT saat subsampling. Aktivasi ReLU digunakan untuk konvolasi. Kernel 3x3 yang digunakan untuk penggabungan maksimal. Baik kernel 11x11, 5x5, atau 3x3 digunakan untuk konvolasi. Gambar yang akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 1000 kelas. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjelasan arsitekturnya. Gambar layar-layar tipe arsitektur AlexNet. 1. Lapisan C1.
Lapisan konvolusi 96,11 kali 11. Lapisan pertama AlexNet adalah lapisan konvolusional yang menerima tensor gambar 224 kali 224 kali 3 sebagai inputnya. Itu melakukan operasi konvolusi menggunakan 96 dikali 11 dikali 11 kernel dengan langkah 4 dan bantalan 2. Ini menghasilkan tensor keluaran 55 kali 55 kali 96 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi ReLU, kemudian ke lapisan berikutnya. Lapisan tersebut berisi 34.944 parameter yang dapat dilatih. Lalu ada lapisan S2 atau lapisan penyatuan Max 3 kali 3. Lapisan kedua AlexNet adalah lapisan penyatuan maksimal yang menerima keluaran dari lapisan C1, sebuah tensor 55 kali 55 kali 96 sebagai masukannya. Itu melakukan operasi subsampling tanpa bantalan menggunakan kernel 3 kali 3 dengan langkah 2. Ini menghasilkan tensor keluaran 27 kali 27 kali 96 yang diteruskan ke lapisan berikutnya. Lalu yang ketiga adalah lapisan C3 atau lapisan konvolusi 256,5 kali 5. Lapisan ketiga AlexNet adalah lapisan konvolusional lain yang menerima keluaran dari lapisan S2, sebuah tensor 27 kali 27 kali 96 sebagai masukannya. Itu melakukan operasi konvolusi menggunakan 256 kali 5 kali 5 kernel dengan langkah 1 dan bantalan 2. Operasi ini menghasilkan tensor keluaran 27 kali 27 kali 256 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi ReLU dan kemudian ke lapisan berikutnya. Lapisan tersebut berisi 614.656 parameter yang dapat dilatih yang sejauh ini berjumlah 649.600 parameter yang dapat dilatih. Lalu yang keempat adalah layer S4 atau Max Polling Layer 3 kali 3. Lapisan keempat AlexNet adalah lapisan penyatuan maksimal yang menerima keluaran dari lapisan C3. Sebuah tensor 27 kali 27 kali 256 sebagai masukannya. Itu melakukan operasi subsampling tanpa bantalan menggunakan kernel 3 kali 3 dengan langkah 2, mirip dengan lapisan S2. Ini menghasilkan tensor keluaran 13 kali 13 kali 256 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi ULT dan kemudian ke lapisan berikutnya. Lalu ada lapisan C5 atau lapisan konvolusi 384 3 kali 3. Lapisan kelima AlexNet adalah lapisan konvolusional lainnya yang menerima keluaran dari lapisan C5. Sebuah tensor 13 kali 13 kali 256 sebagai masukannya. Ini melakukan operasi konvolusi menggunakan kernel 384 3 kali 3 dengan langkah dan bantalan 1. Ini menghasilkan tensor keluaran 13 kali 13 kali 384 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi ReLU dan kemudian ke lapisan berikutnya. Lapisan tersebut berisi 885.120 parameter yang dapat dilatih, yang sejauh ini berjumlah 1.534.720 parameter yang dapat dilatih. Lalu yang keenam adalah lapisan C6 atau lapisan konvolusi 384 3 kali 3. Lapisan ke-6 AlexNet adalah lapisan konvolusional lain yang menerima keluaran dari lapisan C5. Sebuah tensor 13 kali 13 kali 384 sebagai masukannya.
itu melakukan operasi konvolusi yang sama seperti lapisan C5, yang mengarah ke ukuran keluaran yang sama. Output juga melewati fungsi aktivasi ULT. Lapisan tersebut berisi 1.327.488 meter yang dapat dilatih, yang sejauh ini berjumlah 2.862.208 meter yang dapat dilatih. Lalu ada lapisan C7 atau lapisan konvolusi 256 3x3. Lapisan ketujuh AlexNet adalah lapisan konvolusional lain yang menerima tensor 13x13 kali 384 dari lapisan C6 sebagai inputnya. Ini melakukan operasi konvolusi menggunakan 256 3x3 kernel dengan langkah dan bantalan 1. Ini menghasilkan tensor keluaran 13 kali 13 kali 256. Output juga melewati fungsi aktivasi ULT. Lapisan tersebut berisi 884.992 parameter yang dapat dilatih, yang sejauh ini berjumlah 3.747.200 parameter yang dapat dilatih. Lalu ada layer S8 atau Max Polling Layer 3x3. Lapisan ke-8 AlexNet adalah lapisan penyatuan maksimum yang menerima tensor 13 kali 13 kali 256 dari lapisan C7 sebagai inputnya. Itu melakukan operasi subsampling berlapis 0 menggunakan wilayah jendela 3x3 dengan langkah 2, mirip dengan lapisan S2 dan S4. Ini menghasilkan tensor keluaran 6x6 kali 256 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi ULT dan kemudian ke lapisan berikutnya. Lalu yang ke-9 ada lapisan F9 atau lapisan terhubung sepenuhnya atau 4096. Lapisan ke-9 AlexNet adalah lapisan yang sepenuhnya terhubung yang menerima tensor pipih 6x6 kali 256 dari lapisan S8 sebagai inputnya. Itu melakukan operasi penjumlahan tertimbang dengan istilah bias tambahan. Ini menghasilkan tensor keluaran 4096 kali 1 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi relu dan ke lapisan berikutnya. Lapisan tersebut berisi 37.752.832 parameter yang dapat dilatih, yang sejauh ini berjumlah 41.500.032 parameter yang dapat dilatih. Lalu yang ke-10 ada lapisan F10 atau lapisan terhubung sepenuhnya atau 4096. Lapisan ke-10 AlexNet adalah lapisan lain yang sepenuhnya terhubung yang menerima tensor 4096 kali 1 dari lapisan F9 sebagai inputnya. Itu melakukan operasi yang sama seperti lapisan F9 dan menghasilkan tensor keluaran yang sama 4096 kali 1 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi relu dan kemudian ke lapisan berikutnya. Lapisan tersebut berisi 16.781.312 parameter yang dapat dilatih, yang sejauh ini berjumlah 58.281.344 parameter yang dapat dilatih. Dan ada lapisan F11 atau lapisan terhubung sepenuhnya 1000. Lapisan ke-11 dan terakhir dari jaringan juga merupakan lapisan yang sepenuhnya terhubung yang menerima tensor 4096 kali 1 dari lapisan F10 sebagai inputnya. Itu melakukan operasi yang sama seperti lapisan F9 dan F10 dan menghasilkan tensor keluaran 1000 kali 1 yang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi softmax.
Lapisan tersebut berisi 4.097.000 parameter yang dapat dilatih, yang berjumlah total 62.378.344 parameter yang dapat dilatih secara keseluruhan. Output dari fungsi aktivasi softmax berisi prediksi jaringan. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Restiana. Baik, pada bagian kesimpulan, Convolution Neural Network atau disebut dengan CNN merupakan metode supervised deep learning. CNN memiliki fungsi untuk melakukan ekstraksi fitur. Fitur-fitur perlu didapatkan guna proses atau tugas seperti klasifikasi, clustering, ataupun regresi. Pemanfaatan teknologi machine learning berupa metode convolutional neural network atau disebut dengan CNN, yang termasuk salah satu konsep dari deep learning yang mampu mengenali bentuk objek, khususnya citra atau gambar. AlexNet diklasifikasikan sebagai jaringan komputasional dalam dan dibangun beserta dioperasikan dengan gambar saluran untuk menampung gambar berwarna. Arsitektur AlexNet terdiri atas 5 convolution layer, 3 polling layer, 2 dropout layer, dan 3 fully connected layer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Kami ucapkan terima kasih.